Pak Ustadz ngapain susah-susah maulid? Kenapa memang? Nabi tidak bermaulid Ustadz? Iya. Nabi tidak ihtifal, Nabi tidak merayakan hari kelahirannya. Betul. Kenapa kita bermaulid? Kalau saudara bertanya kepada saya, jawaban saya karena saya bergembira kepada Allah atas datangnya iman dan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya jawab pertanyaan saudara, saya akan balik bertanya kepada saudara. Tenang saja, pasti saya jawab. Pertanyaan saya, apakah saudara punya anak? Waktu lahirnya anak gembira apa tidak? Saking gembiranya kemudian potong kambing. Dan hakika udah besar, anak dirawat sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa, dimasukin pendidikan dari mulai taman kanak-kanak. Anda senang gembira ketika anaknya lahir? Senang. Setelah besar kemudian ada rezeki, kemudian dipotongkan kurban untuk anak? Iya. Kenapa Anda bergembira? Karena itu rahmat dari Allah. Betul. Padahal anak yang lahir itu belum tentu menyelamatkan Anda. Paham, Bu? Anak yang dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dididik sedemikian rupa belum tentu menyelamatkan kita. Atau jangan-jangan dia jadi musuh kita di hadapan Allah. Bagaimana dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas menyelamatkan kita? Bagaimana kita tidak bergembira? Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kepada mereka semuanya, kata Allah, karena fadilah dari Allah, dinul Islam, agama Islam yang datang kepada kita ini. Yang kedua, wa birahmatihi, dan karena sebab rahmat Allah yang datang kepada mereka. Apa kalimat rahmatun pada ayat ini? Rahmatun pada ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tafsirannya Quran bil Quran, Allah menyatakan dalam ayat yang berbeda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya, bergembiralah kalian, falyafrahu, bergembiralah kalian atas apa? Pertama, Islam yang datang ke dalam hati kalian. Yang kedua, Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang lahir di tanah Makkah, menyebarkan Islam sampai kepada kita hari ini. Maka karena dua perkara ini, kata Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Huwa khairum mimma yajma'un. Ibu, kalau gak ada maulid Nabi bahaya. Apalagi masa sekarang orang gak kenal sama Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu Nabi terakhir, bahwa syariatnya itu merevisi syariat Nabi sebelumnya dan menghapus masa berlakunya syariat Nabi sebelumnya. Itu kalau gak ada maulid bahaya. Ingat kejadian beberapa hari yang lalu, ada tokoh agama lain berkunjung ke Indonesia. Apa yang dilakukan sebagian orang? Ketika akan datang, ada pimpinan ormas bilang, selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus. Ini hukumnya gimana? Nggak boleh, haram. Lalu setelah mau datang, ada yang bilang, kita ini harus senang, karena gak semua negara yang didatangi oleh Pak Paus. Karena Pak Paus biasanya tinggalnya di laut. Ikan paus atau ke sini misalnya. Itu ikan paus, Tuan Guru. Ya, artinya apa? Ini kan gak boleh begitu kan. Yang ketiga, lalu dia diundang ke masjid. Loh, kok diundang ke masjid? Gak boleh. Yang boleh itu kalau cuma berkunjung. Kalau ada non-muslim datang ke masjid gak apa-apa. Lalu setelah masuk ke masjid, dia disambut dengan alunan bacaan Quran. Gak boleh lagi. Baca Quran itu bagus untuk momen-momen yang bagus.
Kalau untuk momen-momen yang makruh atau haram maka gak bagus. Misalnya mau minum, ini sunnah baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, karena ini bagus, penting. Tapi kalau momennya makruh seperti mau rokokan, baca Bismillah, maka makruh Bismillahirrahmanirrahim, biar barokah rokoknya misalnya, makruh. Kalau momennya perkara haram, baca Quran, haram malah dan bisa kufur. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini, perempuan lagi, di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali, mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi. Ini ikan paus dicium. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup sudah, gak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang apa, pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu, pas sinterklas, nggak boleh itu, apalagi di masjid. Lalu Pak Pausnya ada di depan. Kalau ada perkumpulan muslim dan non muslim, kalau yang mengadakan muslim, nggak boleh yang non muslim ada di depan, dimuliakan nggak boleh, di belakang harus. Karena oleh Allah mereka memang diakhirkan, oleh Allah memang dibelakangkan. Kita nggak boleh memajukan mereka. Yang diangkat derajatnya itu orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman yang diangkat derajatnya, yang nggak beriman minggir. Ini kacau semua ini. Makanya maulid ini penting. Kalau gak ada maulid orang nggak tahu nabinya. Akhirnya tokoh agama apapun ya diciumin. Malah ada yang ngantar sampai ke Papua sana itu. Ada sebagian ikut ngantar. Lah apa ikut ngantar? Saya agak pernah diantar kemana-mana. Ya bukan minta antar lah, tapi ya terlalu caper, terlalu lebay sekarang ini. Ini bahayanya ya, bahaya. Memang ya Allah, ini bulan maulid kok malah Habib Umar gak pernah diperlakukan begitu. Padahal beliau ya tokoh muslim lah, alim, da'i, Syekhul Azhar, kayaknya gak diperlakukan gitu. Baru sekarang ini yang entah apa ini. Ya mudah-mudahan kita ini gak dapat balak ya. Begini ini takut ada balak bagi bangsa kita. Kalau ada hal-hal mungkar begini saudara, takut azab, balak dari Allah turun pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita merayakan maulid agar gak orang tuh tahu nabinya. Kalau tahu nabinya, siapa saja yang harus dihormati di dalam Islam. Pertama Rasulullah SAW, lalu para sahabat, lalu keluarganya, lalu para ulamanya. Tidak ada ulamanya orang kafir dihormati, gak ada. Itu urusan mereka. Dan saya kira orang Kristen atau Paus gak minta diundang ke Istiqlal. Orang Islam aja yang lebay itu. Wong mereka punya acara sendiri. Sampai yang di TV itu kan azan kan dihentikan kemarin, enggak? Dihentikan. Padahal Kristennya gak minta itu.